apa kabar semuanya? Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya ya. Dan mohon maaf juga aku baru bisa nge-upload new videos untuk kali ini. Untuk para kalian yang kaum Gemini, di bulan Juni ini Lizzie mau mengajak kalian untuk membuka sedikit vibrasi-vibrasi energi apa yang harus kalian ketahui di bulan Juni ini, dan pesan-pesan alam semesta apa saja yang harus diketahui oleh Gemini. Nah, bagi kalian yang mungkin baru saja tune in ke video aku, mohon untuk dimengerti ya bahwa ini merupakan energi kolektif dan berdasarkan general. Jadi bisa resonate dan juga bisa tidak. Nah, untuk kalian yang menginginkan personal reading bisa mengkontak nomor yang ada di description boxnya aku ya. Oke, kita mulai aja ya dengan readingannya Gemini untuk bulan Juni 2021. Hai Gemini, kita mulai nge-shuffle ya untuk kartu tarotnya kalian untuk bacaan di bulan Juni 2021. Lizzie minta agar para Gemini semuanya di luar sana untuk fokus ke kartunya aku, biar energinya kalian secara selaras bisa di-capture oleh kartu-kartuku ini. Mulai ya. Gemini Juni 2021. Juni 2021. Aku akan melakukan 8 spread di sini. Nah, seperti yang aku bilang, bacaan ini bersifat amat sangat general ya, guys. Jadi harus diingat bahwa tidak segala sesuatunya itu harus dipatoki dengan apa yang kartu tarotku ini kasih atau diberikan guidance. Karena memang sebenarnya it's all about personal touch aja sih. So kalau misalkan kalian merasa bacaanku ini tidak resonate, kalian bisa langsung menghubungi nomor kontak yang sudah kami persiapkan di description boxnya ya. So the bottom of the decknya kalian itu adalah Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini sendiri sebenarnya lebih mendeskripsikan tentang keinginan terbesar kalian perihal a new project, karir, serta cita-cita kalian sih sebenarnya. Kita lihat lagi ya, The Moon. Kalian masih bingung. Kalian masih bingung gimana caranya untuk mulai. Padahal kalian mau semangatnya itu sudah membara, sudah berkobar-kobar sebenarnya. Tapi kalian masih bingung mau mulainya tuh seperti apa dan kapan. Coba kita buka ya untuk bulan Juni. Oke. Oh, baiklah. Siap. It seems, rasanya bulan Juni merupakan bulan yang amat sangat membahagiakan untuk para kalian ya, para Gemini di luar sana. Memang dari semua kartu-kartuku ini kebanyakan kartunya tuh lebih mendeskripsikan kebahagiaannya kalian, achievementnya kalian untuk di bulan Juni. Kita mulai ya. Yang untuk kartu pertama. Oke, kita lihat ya. Di sini di kartu pertama kalian itu terdapat Five of Cups, Eight of Wands, the Star, Two of Cups, dan the World. Di sini kalau aku lihat ya, mungkin bagi kalian para Gemini yang tadinya di bulan Mei 2021 mungkin mengalami sebuah shifting atau perubahan besar, kemungkinan besar itu prosesnya tidak begitu menyenangkan ya, karena di sini ada Five of Cups sama Eight of Wands. Aku ngerasanya kayak kalian itu dalam kondisi
masih terpaku dengan masa lalu, masih terpaku dengan kesedihan, beban yang sebenarnya ini sudah saatnya kalian untuk melepaskan. Karena kenapa? Hal-hal ataupun permasalahan ya yang kalian temui di bulan Mei itu sebenarnya itu secara nggak langsung ya, sebenarnya itu merupakan suatu perkembangannya kalian, baik secara spiritual, baik secara karakter, kepribadian itu. Jadi sebenarnya yang kalian alami di bulan Mei itu sendiri merupakan sebuah rotasi atau perubahan siklus sebenarnya kalau aku lihat ya, karena adanya the world itu menggambarkan bahwa kalian itu sedang mengalami perputaran siklus kehidupan di sini. Tidak ada yang namanya kehidupan itu adem ayem wae, nggak ada. Pastinya kita akan mengalami atau akan dihadapkan dengan proses yang segitu sakitnya, segitu beratnya itu untuk shaping our own personalities, untuk perkembangan jiwa gitu ya. Karena di sini adanya the star sama two of cups, ini menggambarkan sebuah apa ya, kalau di sini aku lihat tuh lebih kayak untuk keperkembangan batinnya kalian. Sebenarnya di sini kalian dipertemukan dengan hal-hal yang mengecewakan ya, adanya Eight of Wands dan Five of Cups ini lumayan ya, apa yang kalian alami di bulan lalu ini lumayan cukup berat, benar-benar cukup berat sekali. Tapi sebenarnya kalian harusnya bersyukur karena ini justru yang akan mengubah semua skala kehidupannya kalian secara drastis. Karena kenapa? Di sini aku melihat ada Ten of Pentacles, ya. Lalu ada Eight of Pentacles, and then di sini ada King of Wands dan juga Four of Wands. Jadi di sini kalau scene yang aku lihat ya, skema yang aku lihat di sini sebenarnya ini tuh all in one. Jadi kalian banyak sekali kekecewaan yang kalian hadapi sebelumnya, mungkin dari segi pekerjaan, dari segi relationships, di sini juga bisa diartikan seperti itu. Namun ketahuilah bahwa yang namanya manusia itu tidak mungkin selalu berada di bawah. Kita akan selalu evolve. Evolve itu maksudnya kita selalu akan berevolusi. Nah, bagaimana caranya kita untuk menanggapi semua porak-porandanya kehidupannya kita itu ya dengan keyakinan. Hanya itu saja, karena adanya the star ini ya, dan juga two of cups di sini sendiri, ini diminta kalian untuk lebih bisa bersabar dan yakin dengan proses yang selama ini terjadi dalam kehidupan kalian. Tuh, karena kenapa? Bagi kalian yang mungkin kemungkinan besar sedang dihadapi dengan segitu banyaknya kesedihan, kekecewaan, dan juga keterpurukan, kalian di bulan Juni ini akan menemukan banyak sekali abundance. Abundance itu merupakan anugerah ya. Anugerah itu bisa segala macam. Bisa dari segi materi, bisa dari segi jodoh, bisa dari kesehatan, any kind. Karena abundance itu merupakan a whole complete set of your happiness. Seperti itu. Jadi kalau di sini yang saya lihat banyak sekali dari kalian yang mungkin kemungkinan besar di bulan Juni ini akan ada yang dipertemukan dengan orang baru juga. Bagi kalian yang mungkin baru aja selesai healing, yang baru saja dialami dengan heartbroken, I'm suggesting you ya, aku menyarankan kalian untuk segera melakukan healing itu. Karena tidak bagus juga kalau kalian terlalu lama berada dalam kondisi yang dapat membuat kalian itu terlena dengan rasa sakit hati. Yang namanya sakit hati itu gak enak, jadi dilepas aja. Aku merasakan sebuah vibrasi reunion. Reunion itu maksudnya
orang lama akan kembali lagi di sini. Past lovers ya, kemungkinan besar. Seseorang yang mungkin kalian dulunya dijauhkan, pada akhirnya dia akan kembali lagi. Tapi ingat ya, sometimes dalam perjalanannya kita itu kita selalu akan dipertemukan dengan detour. Detour itu semacam kayak pengalihan perjalanan rute kehidupan. Jadi ya ibarat kata mereka ini tuh cuma sekedar kayak numpang lewat sebenarnya. Jadi it's not really is something to stay for the rest of our lives gitu ya. Tapi di sini juga aku melihat ada beberapa kalian para Gemini yang kemungkinan besar akhirnya setelah segitu lamanya melakukan afirmasi, doa, apapun itu, kalian akan segera ketemu dengan soulmate-nya kalian di sini. Well, sebenarnya nggak bisa dibilang soulmate juga sih, tapi ya seseorang yang complete sih, seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kekurangannya kalian di sini ya. Karena adanya Four of Wands, kemungkinan besar ada yang berencana untuk menikah juga di bulan Juni, ada juga yang akan melakukan pertemuan atau CLBK ya di sini, kemungkinan besar. Tapi overall ya yang aku lihat di sini, kalian memang akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk merasakan dan juga menerima kebahagiaan itu kembali. Tuh. Dari segi pekerjaan ya, di sini karena aku melihat Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini menggambarkan ke arah cita-cita kalian, keinginannya kalian sebenarnya. Nah, kalian itu sebenarnya masih bingung bagaimana caranya aku untuk bisa memulai gitu ya. Sorry. Nah, bagaimana caranya kalian bisa untuk memulai adalah ya kalian harus benar-benar bisa merencanakan semua planning-nya kalian itu dengan baik ya. Karena di sini aku melihat ada Eight of Pentacles, ada King of Wands, dan juga ada Ten of Pentacles di sini, menandakan bahwa it is time. Memang sudah saatnya kalian untuk maju. Memang udah saatnya kalian untuk berjalan untuk menuju ke arah cita-cita yang memang kalian inginkan, apapun itu. Karena I guess this is right, like it is the right time for you all untuk maju gitu ya. Dari bottom of the deck-nya kalian sendiri ini sudah ada Page of Wands, The Moon, dan Knight of Pentacles. Hanya saja memang kalian masih terbelenggu dengan rasa ketidakyakinan, masih ragu. Sebenarnya jangan ragu, karena kalau misalnya kalian ragu, aduh si baby ini satu, kalian itu tidak akan maju mau sampai kapanpun. It's not going to develop. You will not develop anything if you don't do. You know, itu adalah hukum paling basic banget dalam suatu manifestasi sesuatu. Gue ngomongin sesuatu baik banget. Jadi seperti itu. Oke, aku mau buka kartu klarifikasi ya for each of the cards biar akunya lebih ridho di sini. Ridho. Maksudnya aku lebih leluasa dan lebih puas gitu ya, karena aku bisa melihat secara detail apa sih yang sebenarnya yang kartu-kartuku ini ingin memberikan guidance untuk kalian para Gemini ya. Kita shuffle dulu, oke? Agak lama ya aku nge-shuffle-nya because aku mau ngebuka kartu detailnya for each of the cards. Oke, baiklah. The World lagi ya kan. Oke, start. Mohon buka. Oke. The Star, Five of Cups, baiklah. Siap.
Two of Cups apa? Two of Cups, mama buka. Oke. Gue tuh masih suka ini loh. Baiklah, Ace of Cups. Ulala. Somebody's gonna fall in love. Let's see. The world. Tolong bukakan kartu The World dan please untuk ini. Baiklah, Three of Cups. Baru mau ini udah keluar lagi. Oke, baiklah. Sip. Eight of Pentacles, please. Open for me. Any details for Eight of Pentacles? Any details on Eight of Pentacles, please? Nah. Thank you so much, Eight of Pentacles. Juni, bulan Juni 2021. Simbanya mau kucing. Baiklah. Which one? This one? Okay. Oh. Alright, for once. Nice. Okay. Oh. King of Wands, the Hermit. Right. Okay. Kartu terakhir, Four of Wands. Let's see. If my vision is not mistaken ya, karena seperti yang saya bilang ini merupakan general reading sekali. Okay. Five of Wands. Siap. Okay, the bottom of the deck dari semua penjelasan ini adalah Nine of Cups atau Nine of Swords. Baiklah. Oke, lalu ada Nine of Wands. Wow. Oh, baby, stop it. Ada Nine of Wands, ada Ace of Wands, Six of Pentagrams. Seperti yang aku bilang, dari bulan Mei lalu ini kalian memang sebenarnya lagi terpuruk-terpuruknya ya, baik itu secara emosional maupun secara materi di sini. I don't know what has happened to you all, tapi yang jelas it's quite messy di sini karena kartu penjelasan untuk Five of Cups kita ada Seven of Cups atau Seven of Swords, tapi ini kebalik ya. Actually sebenarnya kalau di sini ya yang aku rasakan sebenarnya kalian ini sudah dalam tahap healing. Ya, healing itu merupakan sebuah perbaikan emotional being-nya kalian ya. Dalam diri kalian itu kalian sudah mencoba dan juga sekarang ini lagi mengupayakan untuk membuka diri gitu ya, membuka diri dan juga mengubah vibrasi energinya kalian untuk bisa lebih positif lagi ya. Dan sebenarnya dari kartu The Star sendiri yang seperti tadi yang saya bilang ya, sebenarnya kalian itu di sini banyak dari kalian para Gemini ya yang intuisinya lumayan cukup kuat, tapi terkadang kalian itu suka terkecohkan dengan kalau bisa dibilang apa ya, dengan godaan. Biasalah ya, namanya hidup itu udah pasti penuh dengan godaan gitu. Tapi I am very sure gitu ya, di sini kalian bisa melewati semua fase-fase yang terburuk itu. Karena kenapa? Tidak lama lagi ya, dan memang di bulan Juni ini akan dialami sebuah perubahan yang lumayan cukup total ya di sini ya. Kalian yang mungkin Gemini, yang ada beberapa dari kalian yang mungkin secara sifatnya dan karakternya ini agak sedikit keras kepala, sekarang bisa sedikit lentur lah, sedikit fleksibel gitu ya untuk menghadapi siklus perubahan hidup gitu. Itu tadi yang saya bilang ya, kalau misalkan kita sudah berupaya ya untuk mencoba untuk open our minds, open our heart gitu. Segala sesuatu
itu udah pasti kalian akan secara perlahan-lahan akan menerima segala sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh alam semesta atau oleh Sang Maha Kuasa itu dengan cara yang bertahap. Two of Cups, Ace of Cups confirm ya, kalian akan bertemu dengan orang baru. Dan tentunya ini orangnya tuh penuh dengan cinta loh, everybody. Penuh dengan rasa kasih sayang. But Ace of Cups itu juga bisa terbilang 50-50. Masih amat sangat pemula, bukan pemula sih. Jadi kayak dia pun juga sedang dalam posisi ingin memulai kembali sebuah hubungan yang lebih baik lagi dari yang dulu gitu. Try to start it with a slow pace dulu sih sebenarnya. Kalau di sini karena kalian belum secara menyeluruh itu healingnya belum komplit di sini ya. Kalau saya lihat beberapa dari kalian ini belum ada yang komplit juga sih, karena kalian masih merasa belum yakin di sini. Kalian masih merasa belum yakin, kalian masih merasa ragu, tapi sebenarnya semangat kalian ini dan keinginan kalian ini tuh tekadnya tuh sudah bulat gitu loh. Kalian ingin merupakan kalian ini menginginkan sebuah perubahan baru dalam kehidupan kalian. You want to start something. Ada dari kalian yang ingin melakukan project baru, ada dari kalian yang mungkin nantinya di bulan Juni ini akan menjalin sebuah partnership dalam projectnya kalian, pekerjaannya kalian. Namun memang progresnya ini akan slow. Progresnya akan slow tapi constant. Jadi sebenarnya bagus gitu ya. Setidaknya ada suatu progres di sini. Setidaknya daripada kalian tidak bergerak sama sekali. Oke? So, di sini kalian ada 2 Four of Wands juga ya. Di sini sih benar-benar confirm kalian akan beberapa dari kalian there will be someone gitu ya yang akan kayaknya bakal diminta nikah nih kayaknya. So congratulations. Mungkin dari kalian yang tadinya masih merasa kayak nggak mampu kayaknya ya untuk memulai hal-hal baru, di sini ternyata di bulan Juni ini alam semesta berbicara hal yang lain. Ternyata kalian dipersilahkan, bahkan diberikan kemudahan untuk memulai sesuatu yang baru itu, baik itu dari segi pekerjaan, project, karir, gitu ya. Dan juga untuk urusan relationships nih, kalian benar-benar di bulan Juni itu di-bless banget kalau menurut aku sih, kalau aku lihat gitu ya. Tapi memang kalian butuh kesabaran dan keyakinan itu harus dibulatkan. Karena kalau jika kalian tidak memiliki keyakinan itu, that's it. You're not gonna start at any kind of point gitu. Oke, sekarang aku mau buka pesan alam semesta untuk kalian, which is I'm gonna use my chakra oracle cards. Coba ya, kita buka untuk para kaum Gemini. Pesan semesta apa yang di-provide untuk kalian di bulan Juni 2021? Ini nih bulan Juni 2021. Oke. Partiality. Oke. Kayaknya gue tahu deh ini energi siapa yang gue tarik. Wisdom. Alright. Oh, the bottom of the deck ada forgiveness. Learn to forgive and forget and let go of everything that yang membuat kalian jadinya tuh nggak bisa gerak. Expansion, workaholic, yes, definitely okay. Confirm kalian di bulan Juni ini, bagi kalian yang akan ingin memulai sebuah proyek baru, pekerjaan baru, it's a good start actually di bulan Juni ini. Jika kalian ingin memulai
mengambil langkah itu, silakan, karena bulan Juni is actually is the right moment untuk kalian semua untuk memulai hal yang baru ya. Di sini ya, untuk pesan alam semestanya sendiri, memang di sini kalian digambarkan dengan impasse dan impartiality. So how do I say it ya di sini? Impasse ini sendiri, ini sebenarnya merupakan sebuah kiasan. Impasse ini sendiri sebenarnya kayak kalian tuh dikasih tahu bahwa kalian tuh di dalam diri kalian tuh masih punya suatu keraguan yang akhirnya itu membuat kalian sulit untuk bergerak, sulit untuk berpikir secara jernih ya, kalian arahnya mau kemana gitu, untuk for the next rhythm of your life gitu, karena kalian merasa stagnan gitu. Mungkin di bulan Mei 2021 lalu itu kalian benar-benar merasa, kok gue nggak gerak-gerak ya, kok gue nggak ada kemajuannya gitu loh, kok gue nggak bisa sih ngebuka diri gue untuk orang lain, kenapa. It's because of your you just being nggak yakin aja sama diri kalian gitu. Ini yang this is what hurdles you gitu loh. Ini yang membuat kalian tuh jadi tidak bisa bergerak secara baik gitu. I'm saying is that you cannot move easily, you cannot move on gitu. Padahal di sini sebenarnya kalian itu Gemini itu tuh sebenarnya tipe-tipe zodiak tuh yang gampang sekali buat move on-nya dan langsung in tune sama progress projectnya, progress karirnya, dan juga untuk progress memulai kembali suatu relationship. Sebenarnya kalian lumayan agak cepat di sini Gemini. Hanya saja memang it turns out that sebenarnya kalian itu diminta untuk lebih memperhatikan self egonya kalian di sini tuh lebih harus diperhatikan lagi sih di sini ya, karena adanya wisdom itu lebih mengarah dan mengacu sebenarnya kepada kebatinannya kalian sih di sini ya. Karena tadi yang saya bilang, kalian sebenarnya dalam posisi self healing di sini. Banyak banget dari kalian Gemini ini yang sebenarnya lagi self healing tapi belum tahu gimana caranya ya supaya aku mau lagi mulai, gimana ya caranya biar aku tuh bisa kembali lagi seperti dulu gitu loh, seseorang yang penuh dengan keyakinan, penuh dengan semangat gitu. Impartiality ini juga digambarkan dengan imbalance ya, kalian itu lebih banyak gimana ya, kalian itu lebih banyak keinginan tapi keinginannya tuh terlalu banyak, cuman ya gitu, kalian nggak tahu gimana caranya untuk memulai gitu loh, because kalian tuh masih stuck sebenarnya, masih stuck dengan urusan masa lalu, dan itu yang membuat kalian tuh jadi kayak nggak ada ruang buat untuk gerak memulai sesuatu yang lebih baik lagi, yang baru lagi, seperti itu sih. Makanya ditekankan di sini gitu ya, bahwa wisdom ini adalah kebajikan. Suatu kebajikan yang kalian terima dari hal-hal yang kalian lalui di masa lalu itu, jadikanlah itu sebuah pelajaran yang baik dalam kehidupan kalian gitu ya. Dengan kalian belajar, dengan kalian evaluate, dan dengan kalian mencoba untuk yakin lagi, berdiri lagi di atas kedua kaki kalian itu ya, anything is possible. Segala sesuatu itu is possible kalau selama kalian itu yakin. Karena di sini again ya, yang aku lihat hal yang membuat kalian tidak bergerak itu adalah ketidakyakinannya kalian pada diri kalian sendiri. Seperti itu. Ini sebenarnya kalian abundance-nya itu lumayan cukup besar loh ini. Bulan Juni itu benar-benar ibarat kata tuh bulan rezekinya buat para kaum Gemini di luar sana. So, my advice is that try to look into yourself. Apa sih yang sebenarnya kalian inginkan?
Ya, kalian doakan itu semua, kalian afirmasikan itu semua, agar segala sesuatunya itu terbuka jalannya, yang terbaik untuk kalian di sini. That's all that I can. Hanya ini aja yang bisa aku kasihkan readingan untuk para kaum Gemini di bulan Juni 2021. Oke. So, kaum Gemini, untuk kalian yang di luar sana, dimanapun kalian berada, ingat ya, try to get over with your shadow work di sini. Shadow work itu traumanya kalian, kepedihannya kalian, kelangsaannya kalian itu sudah harus bisa diubah. Karena sayang, di bulan Juni 2021 sebenarnya rezeki, kebahagiaan itu is for you di bulan Juni itu. So, I'm asking you untuk bijaklah dalam mengambil pelajaran ya dari semua hal-hal yang sudah terjadi di bulan-bulan yang lalu, agar abundance ya, anugerah-anugerah yang memang sudah disediakan untuk kalian ini bisa reaching kalian itu, maksudnya bisa kalian terima gitu tuh dengan baik tanpa ada kekurangan apapun. So that's all for me folks. Kita akan ketemu lagi bulan depan insyaallah. Dan terima kasih banyak untuk para viewersnya aku. Jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, dan jangan lupa untuk diklik tanda belnya biar kalian selalu bisa terupdate dengan video-videonya. Sekian semuanya. Terima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton videoku ini. Jangan lupa ya viewers untuk di like, comment, subscribe, dan juga untuk ditekan tombol belnya supaya kalian selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Thank you so much guys. See you next month. Bye.